Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Bagaimana kabar saudara hari ini? Pasti banyak cara saudara bisa menjawab pertanyaan tersebut. Suatu jawaban yang sangat umum ketika saudara menjawab, "Saya baik." Tapi tentu saja, kata baik bisa mempunyai banyak makna dalam berbagai kondisi. Tapi satu hal yang pasti, kita berdua bertemu saat ini. Sungguh pun mungkin saudara dengan tidak sengaja mengunjungi channel Ayat-Ayat Kasih. Tapi dalam lingkup kasih karunia Allah, tidak ada sesuatu yang dinamakan ketidaksengajaan atau kebetulan. Allah merencanakan pertemuan ini, dan ada hal yang Allah ingin saudara dan saudari dengar pada saat ini. Penghujung hari adalah suatu saat yang tidak bisa dihindari. Tubuh kita memerlukannya, jiwa kita juga memerlukannya, untuk sejenak lepas dari hiruk-pikuk dunia ini, dan segala tuntutan yang ada di dalamnya. Mengistirahatkan badan setelah lelah seharian, membantu kita untuk siap menghadapi hari esok. Baik saya dan saudara, orang-orang bijak dan berpengetahuan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu akan apa yang akan terjadi hari esok. Sebaik apapun hari esok sudah kita rencanakan. Apa yang akan terjadi esok, saudara dan saudari terkasih, ketika kita membuka mata, tetaplah menjadi hak untuk Allah nyatakan. Dalam segala ketidakpastian itu, Allah telah berjanji bahwa Dia akan selalu memberikan penyertaan-Nya setiap saat. Penyertaan Allah tidak pernah putus, selalu ada untuk saya, serta untuk saudara dan saudari terkasih. Saat ini Ayat-Ayat Kasih akan mengajak saudara dan saudari menilik satu perikop dari Kejadian 20 ayat 1-18, Abraham dan Abimelek. Dalam perikop ini, kita akan sama-sama melihat sesuatu yang berulang yang dilakukan oleh Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 10-20, ketika Abraham masih disebut sebagai Abram, berjalan ke tanah Negeb, kemudian terjadilah wabah kelaparan di negeri itu. Abram kemudian memutuskan untuk pergi ke tanah Mesir. Karena takut dibunuh, Abram mengatakan kepada semua orang yang ditemuinya bahwa Sarah adalah adiknya, sehingga ia bisa beroleh hidup di sana. Karena Abram tidak mengatakan yang sesungguhnya tentang Sarah, Fir'aun dan seluruh isi istananya tertimpa tulah dari Allah. Hal yang sama juga ternyata terjadi untuk kedua kalinya dalam kisah Abraham dan Abimelek. Sekali lagi, Abraham berkata bahwa Sarah adalah saudaranya, sebuah kenyataan yang tidak terlalu salah karena memang Sarah adalah setengah saudara dengan Abraham, tetapi juga sama sekali tidak benar karena Sarah juga telah menjadi istri Abraham. Karena Abraham tidak menyampaikan kebenaran dengan utuh, hampir saja Abimelek dan seluruh bangsanya mendapatkan murka Allah karena sebuah informasi yang tidak tepat yang diberikan oleh Abraham. Tetapi karena Allah sangat mengasihi Abimelek, sehingga dia dan bangsa yang dipimpinnya kemudian terbebas dari murka Allah. Saudara dan saudariku terkasih, Abraham adalah orang yang dipilih oleh Allah. Seperti diceritakan, berulang kali Allah menjumpai Abraham. Bahkan dalam kisah Sodom dan Gomora, kita belajar bahwa Allah mendengar kata-kata permintaan Abraham. Tapi dalam segala kedekatan yang Abraham jalin dengan Allah sang penguasa semesta, Abraham bahkan harus menyerah dengan menyatakan kebohongan yang hampir saja berakibat fatal, berakibat penghukuman Allah pada sebuah bangsa yang tidak bersalah. Saudara dan saudariku terkasih, dalam segala hubungan manis yang kita jalani bersama Allah, komitmen untuk berpegang teguh melakukan apa yang menyukakan hati Allah dalam anugerah penebusan dan keselamatan yang Allah berikan,
serta keteguhan hati untuk tidak melakukan apa yang mendukakan hati Allah, dilakukan atas dasar ketergantungan kita kepadanya, Allah Sang Sumber Rahmat. Berkali-kali kita jatuh, berkali-kali pula Allah mengangkat kita, saudara dan saudari terkasih. Allah mencintai kita selalu, bahkan ketika jatuh dan mengulangi kesalahan yang sama, maupun membuat mereka yang tidak berdosa menanggung akibat dari kesalahan yang kita lakukan. Terima anugerah kasih-Nya saat ini, saudara dan saudariku. Pejamkan mata, atur napas, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini, ribuan tahun yang lalu, menghantarkan kasih dan rahmat Allah pada saudara dan saudari saat ini. Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelek, raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, 'Dia saudaraku,' dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, 'Ia saudaraku'? Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu, aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau." Keesokan harinya, pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu, maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, 'Tunjukkanlah kasih-Mu kepadaku,' yakni, katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku." Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikan kepadanya. Dan Abimelek berkata, "Negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka." Lalu katanya kepada Sarah, "Telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal,
engkau dibenarkan." Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya, dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Ada masa di dalam hidup kita ketika kita mendengar cerita sukses orang lain. Sukses seseorang yang awalnya hidup dalam kekurangan dan kemudian sukses mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Ada juga kalanya ketika terdapat cerita para pasangan yang mendambakan buah hati, bertahun-tahun berusaha dan juga berdoa, kemudian usaha dan doa tersebut berbuah manis dengan hadirnya buah hati yang diidam-idamkan. Tentu saja perihal keinginan tidak hanya terbatas pada hal kesuksesan materi maupun hadirnya sang buah hati. Banyak keinginan kita sebagai manusia yang terpendam di dalam hati kita, dan kita sedang menunggu-nunggu janji Tuhan kepada kita, manusia yang memohon kepadanya. Kita bertanya-tanya, kapan kita akan menceritakan kisah sukses kita sendiri, bukannya menceritakan kembali pengalaman orang lain. Dalam proses menunggu tersebut, kita mengakui bahwa penantian tidaklah semanis kisah-kisah sukses. Penantian membutuhkan kesetiaan, mempunyai resiko patahnya semangat, serta meragukan Allah dengan berbagai pertanyaan. Apakah kehendak Allah dalam hidup kita? Apakah Allah mau menolong kita? Apa yang Allah mau nyatakan dalam cerita hidup kita? Mengapa kita tidak mendapatkan yang kita harapkan? Seperti orang lain yang tampaknya mudah mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Kisah Abraham yang akan kita baca kali ini dari Kejadian 21 tentang Ishak lahir, Abraham mengusir Hagar dan Ismail, serta perjanjian Abraham dengan Abimelek, adalah salah satu kisah penggenapan janji Allah yang kita temukan dalam Alkitab. Dalam kisah penggenapan ini, kita mengerti dalam perikop-perikop sebelumnya bagaimana Abraham dan Sarah begitu menanti-nantikan hadirnya sang buah hati yang Allah sendiri janjikan. Meskipun Abraham berkomunikasi langsung dengan Allah, tapi yang menentukan waktu tetaplah Allah, bukanlah Abraham. Bapa orang percaya tersebut harus tunduk dalam waktu yang Allah rancangkan, bukan waktu yang Abraham inginkan. Di dalam pasal yang sama, Abraham juga harus mengambil sebuah keputusan yang berat, melepaskan Hagar dan Ismail, anak yang pastilah juga mendapatkan kasihnya. Abraham mengandalkan Allah tentang penyertaan dan janji bahwa Allah juga akan membuat Ismail menjadi bangsa yang besar. Keputusan sulit harus Abraham ambil, sekali lagi, dalam kepercayaan Allah yang selalu menepati janjinya. Saudara dan saudari terkasih, mungkin saja ada janji Allah yang saudara dan saudari sedang tunggu untuk dinyatakan. Masa penantian bukanlah masa yang mudah untuk dilalui. Tapi Allah yang bahkan telah mengorbankan dirinya, bukanlah Allah yang ingkar janji. Dia menepati janjinya dalam waktu yang telah Dia rancangkan, bukan dalam waktu yang kita ingin-inginkan. Pejamkan matamu, saudara dan saudari terkasih. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini, ribuan tahun yang lalu, menghantarkan kasih dan rahmat Allah pada saudara dan saudari saat ini. Kejadian 21 ayat 1-7. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah
seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun, ketika Ishak, anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu, dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Kejadian 21 ayat 22-34. Perjanjian Abraham dengan Abimelek. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu.
demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing." Lalu kata Abraham, "Aku bersumpah." Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, "Aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula kudengar." Lalu Abraham mengambil domba dan lembu, dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, "Untuk apakah ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini?" Jawabnya, "Ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku, untuk menjadi tanda bukti bagiku, bahwa akulah yang menggali sumur ini." Sebab itu, orang menyebutkan tempat itu Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Dan masih lama, Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Ada hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita yang kita tidak sangka sebelumnya. Kita pergi ke tempat makan, dan tak disangka kita bertemu dengan sahabat lama. Ketika ada dalam situasi darurat, ada kalanya ketika kita mendapatkan pertolongan dari orang yang tidak kita sangka sebelumnya. Kebetulan-kebetulan yang terjadi sering terjadi dengan menyenangkan. Tapi ada kalanya juga ketika kebetulan yang terjadi dengan tidak menyenangkan. Kebetulan ada paku di jalan yang melubangi ban motor atau mobil kita. Kebetulan kita berada di tempat dan waktu yang salah, sehingga masalah menghampiri hidup kita. Hidup kita, bagaimanapun juga kita rancang-rancangkan, tetap saja tidak dapat menjamin masa depan. Ketidakpastian ini mungkin membuat hati kita takut dan khawatir, karena ketidakmampuan kita untuk memastikan apa yang terjadi di dalam masa depan kita. Saudara dan saudariku terkasih, manusia adalah makhluk yang fana. Kita hidup dan bekerja sesuai dengan talenta dan kasih yang Allah berikan dalam hidup kita masing-masing. Menjadi khawatir adalah salah satu bagian dari kefanaan kita sebagai manusia. Tapi Allah Sang Pencipta meminta kita datang untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita padanya. Kita berlindung dalam rahmat kasih-Nya, mendapatkan kenyamanan dan jaminan masa depan di dalam Allah saja. Apa yang akan terjadi di masa depan, saudara dan saudari terkasih, adalah hak Allah untuk mengaturnya. Apapun juga yang akan terjadi, Allah yang telah selalu menepati janji-Nya, memberikan kita harapan serta jaminan bahwa Dia akan selalu bersama-sama dengan kita, manusia yang sangat dikasihinya. Kali ini ayat-ayat kasih akan mengajak saudara dan saudari terkasih untuk membaca satu bagian dari Alkitab dari Kejadian 22 ayat 1-19, kepercayaan Abraham diuji, dan Kejadian 22 ayat 20-24, keturunan Nahor. Abraham pada akhirnya menerima pemenuhan janji Allah setelah penantian yang sangat panjang. Dalam proses penantian tersebut, Abraham belajar bahwa yang akan terjadi di dalam kehidupannya adalah kehendak Allah saja. Allah memenuhi janjinya sesuai waktu yang dirancangnya, bukan waktu yang dirancang manusia. Sebaik apapun, Abraham berusaha merancang jalan hidupnya.
Tapi yang terjadi adalah rancangan Allah saja. Tapi yang terjadi adalah rancangan Allah saja. Abraham mengerti bahwa rancangan Allah adalah yang terbaik, sehingga dia menyerahkan hidupnya dan anak yang sangat dinanti-nantikannya hanya kepada Allah. Bahkan ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anak yang selama ini telah ditunggunya. Saudara dan saudari terkasih, entah apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saudari saat ini. Apakah ada sesuatu yang telah kita rancangkan tidak berjalan seperti yang kita inginkan? Kita menapaki jalan iman yang berbeda. Pengalaman rohani menghantarkan kita ke berbagai tempat, ke berbagai level berkat yang dapat kita tanggung. Tapi saat ini, saudara dan saudariku, kita ada dalam rahmat kasih perlindungan Allah yang sama. Allah yang telah menyerahkan dirinya di salib karena cintanya kepada kita, masing-masing pribadi yang memanggil namanya. Pejamkan matamu, saudara dan saudari terkasih. Atur napasmu dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini ribuan tahun yang lalu menghantarkan kasih dan rahmat Allah pada saudara dan saudari saat ini. Kejadian 22 ayat 1-19. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sautnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Janganlah bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang
di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersyeba, dan Abraham tinggal di Bersyeba. Kejadian 22 ayat 20-24. Keturunan Nahor. Sesudah itu Abraham mendapat kabar, juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor, saudaramu. Us anak sulung, dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram, juga Keset, Hazo, Pildas, Yidlaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakkan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang bernama Reuma melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahas, dan Maka. Tidurlah saudara dan saudariku terkasih. Dengan tentram baringkanlah badanmu malam ini, lalu segeralah tidur. Hanya dalam Allah saja, malam ini kau menyerahkan tubuh dan jiwamu dalam naungannya. Tidurlah saudaraku, kasih Allah menyertaimu selalu. Amin.